Aku gereja, kau pun gereja. kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya Dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus Di seluruh dunia kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. bukalah kalau pintunya, tinggallah di dalamnya. lihat di dalamnya. Lihat di dalamnya. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan penunjuk jalan. Jangan kita takut. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan penunjuk jalan. Jangan kita takut. Selamat pagi adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih yang begitu besar. Kita semua dapat beribadah kepada Tuhan melalui video sekarang ini. Minggu ini kita memasuki Minggu Palma. Minggu Palma mengingatkan kita bahwa Yesus layak dipuji dan dieluk-elukan. Mari kita selalu bersyukur dan bersukacita atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh dulu ya. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama. Yuk, berdiri, 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 berdiri. Yeah. Kita mau berdiri, kita nyanyi sama-sama dari Kidung Ceria 177. Kidung Ceria 177. Kita nyanyi sama-sama ya, di pintumu ku datang. 1, 2, 3. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, sekarang kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Di minggu ini kami bersyukur kami boleh kembali beribadah melalui video. Biarlah kiranya Engkau selalu membimbing kami dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap berdiri adik-adik. Sekarang kita mau kembali memuji Tuhan sama-sama dari Kidung Ceria 361. Kidung Ceria 361. Hari Minggu, hari yang mulia. 1, 2, 3.
Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, silakan duduk. Sekarang kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dalam kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Sudah? Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Kita baca secara bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi-tingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Adik-adik, kita sambut Mazmur pujian kita dengan bernyanyi KASIH. Adik-adik, jangan undang Magid berdiri dulu yuk. Yuk kita berdiri. Kita mau sambut sama-sama sambil bernyanyi dan bergerak ya. Jangan diem di tempat. Kita gerakin badan lagi. 1, 2, 3. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik jangan kemana-mana dulu ya. Kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Viani, Joshua, Genta, Eni, Emily, Aviel, Sief, Maxi, Love, Ara, Kimi, Silva, Raisa, Juan, Esther. Selamat pagi juga buat Ditra, Jordin, Yunik, Destiny, Delbert, Kevin, Gio, Jonathan, Isaac, Faith, Judika, Otniel, Jesslyn, dan Maura. Selamat hari Minggu. Ci Vivi berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan tetap sehat. Adik-adik, pembacaan kita hari ini yaitu dari Lukas 6 ayat 37 sampai 38.
Adik-adik, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus mau menuntun kami, mau memberikan kami kepandaian, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum Civivi cerita, adik-adik saksikan atau lihat dan perhatikan video ini dulu ya. Oke? Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Oke adik-adik, tadi sudah nonton, adik-adik sudah lihat, udah dengar videonya. Nah, adik-adik semua ngerti kan ceritanya kan? Yang dialami oleh Sofia dan Kaleb pada video tadi itu bisa membuat mereka bermusuhan loh. Siapa hayo yang suka bermusuhan? Jangan ya adik-adik ya. Bermusuhan itu tidak enak adik-adik. Gitu juga Tuhan Yesus pun tidak mau adik-adik sampai bermusuhan. Tuhan Yesus menginginkan kita termasuk adik-adik untuk selalu mengampuni dan tidak boleh menghakimi orang. Karena apa? Yuk adik-adik, adik-adik tahu nggak karena apa? Ya, karena hanya Allah yang berhak menghakimi. Hanya Allah lah sumber kebenaran. Sedangkan manusia belum dapat dengan sempurna untuk melakukan kebenaran. Pasti ada aja kesalahannya. Pasti ada saja kenakalannya. Seperti video tadi, si Sofia padahal juga banyak loh kesalahan, iya kan adik-adik? Tapi Sofia malah menghakimi Kaleb dengan beberapa kesalahannya Kaleb itu. Ayo, tadi apa aja adik-adik? Adik-adik tadi perhatikan kan? Orang yang suka menghakimi orang lain, pasti orang tersebut tidak bisa melihat kesalahan atau kekurangan pada dirinya sendiri. Dan orang tersebut hanya melihat dan menilai kekurangan orang lain. Seperti Sofia terhadap Kaleb. Kasihan kan adik-adik tadi Kaleb sudah minta maaf berkali-kali sampai Kalebnya sedih.
tapi Sofia malah terus-terusan marah kepada Kaleb. Belajar dari Tuhan Yesus semasa hidup pelayanan hingga disalib di Golgota. Dia diperlakukan dengan buruk, dihina, dipukul, sampai di kayu salib. Ia tidak membenci loh, tidak membalas dendam pada mereka yang memusuhinya. Seperti yang biasa dilakukan sebagian besar manusia atau kita, seperti Sofia dan Kaleb di video tadi adik-adik. Mainannya tidak sengaja rusak karena Kaleb. Si Sofia langsung aja marah-marah. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus menerapkan atau mengajarkan kebenaran yang menjadi sifat Allah, yaitu mengasihi, mengampuni, menyelamatkan. Tuhan Yesus meminta kita juga adik-adik untuk memperlakukan orang lain sebagai saudara, sahabat, walaupun mereka memusuhi kita. Ya adik-adik, sifat dari Allah itu juga harus dimunculkan dalam karakter atau sifat adik-adik dalam kehidupan setiap hari. Jadi adik-adik juga harus mengasihi, mengampuni sesama, dan tidak boleh membenci atau memusuhi sesama, ya adik-adik. Adik-adik, karena Tuhan Yesus yang mengasihi dunia ini, manusia, dan alam ciptaannya, rela melalui jalan penderitaan agar dunia penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Maka adik-adik juga harus mengasihi sesama. Seperti saat ini, di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona, ada banyak orang yang merasakan dampaknya. Banyak juga korbannya adik-adik. Di sini saatnya anak-anak Tuhan, termasuk adik-adik, diminta untuk lebih peduli, lebih mengasihi sesama dengan terus melakukan kebaikan tanpa memandang status apapun. Baik agamanya yang berbeda dari kita, sukunya juga berbeda dari kita, dan banyak sekali perbedaannya, tapi adik-adik harus tetap mendoakan mereka. Dan juga misalnya nih adik-adik, contohnya kalau di rumah ada yang punya banyak lebih sembako, seperti misalnya beras, minyak, gula, dan lain-lain, bisa dibagi atau berbagi pada orang lain, misalnya pada abang ojol, ojek online, atau petugas kebersihan seperti pasukan oranye yang sering kita lihat tuh di pinggir-pinggir jalan. Oke adik-adik, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh membenci dan memusuhi sesama. Sebagai anak Tuhan, kita harus mengasihi dan mengampuni sesama, seperti Allah mengasihi dan mengampuni kita semua dari penderitaannya di kayu salib. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita dari Enci Vivi. Kiranya Tuhan Yesus menjaga dan memberkati serta menjadikan kita semua, adik-adik, mama, papa, boleh selalu mengasihi dan mengampuni sesama. Amin. Sekarang kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan pada hari ini. Kiranya firman-Mu tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga selalu mau mengasihi dan mau mengampuni sesama, seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi dan mengampuni kami. Tuhan Yesus, tolong juga bangsa Indonesia dan dunia untuk dapat melewati bencana besar yang sedang terjadi.
yaitu COVID-19 atau virus corona. Tuhan Yesus, berilah kesehatan dan kekuatan kepada kami, pemimpin-pemimpin negara, semua tim medis, dokter, perawat, seluruh aparat negara, bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa di dunia. Tuhan Yesus kiranya juga mau menjaga dan melindungi kami dari bencana besar ini, yaitu virus corona ini. Dan jauhkanlah kami dari virus ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kiranya pula Tuhan mau mempertemukan kami kembali di minggu depan. Tuhan, terlebih ampuni kami ya Tuhan, atas kesalahan dan dosa atau kenakalan yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang adalah juru selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk aktivitasnya kali ini ada 2 loh. Yang pertama adalah ayat hafalan dari Lukas 6 ayat 28. Yang kedua, video adik-adik tentang janji adik-adik mau memaafkan sesama. Nah, tapi sebelumnya adik-adik tulis dulu siapa saja atau orang-orang siapa saja yang pernah membuat adik-adik merasa kesel, sebel, atau adik-adik pernah marah sama orang tersebut, bahkan pernah memusuhi orang tersebut. Ya, adik-adik tulis tuh di situ nama-namanya. Nah, setelah itu dalam video yang nanti mama atau papa rekam, di situ adik-adik berjanji untuk mau memaafkan siapa-siapa saja tuh yang tadi adik-adik tulis. Ya, adik-adik sebutkan di situ. Nah, udah ngerti kan adik-adik? Jadi 2 aktivitas itu semuanya dalam bentuk video ya. Nanti kalau sudah dikirim ke Cici Iren. Oke, mama papa tolong bantu adik-adiknya ya bikin video untuk aktivitas itu yang kita tadi. Terima kasih mama papa. Adik-adik yang dikasihi, kini tiba saatnya kita akan memberi persembahan pada pagi hari ini. Adik-adik siapkan uang persembahannya. Persembahan ini dapat adik-adik atau mama papa berikan di dalam amplop, kemudian dapat memberikannya langsung pada enci atau engku pada saat di gereja. Kita akan nyanyikan bersama lagu dari 355, Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan doa untuk persembahan. Persembahan kami ku beri kepadamu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita memberi persembahan, kini tiba saatnya Enci akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdiri semuanya. Enci undang untuk berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu penutup dari Kidung Ceria nomor 90. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita akan doa untuk tutup. Tuhan Yesus mau berkati adik-adik semua. Sebelumnya kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus boleh berkati kami untuk mengikuti ibadah bersama-sama dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus, biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang selalu patuh, taat, dan dengar-dengaran akan perintah-Mu. Kami juga dapat menjadi anak-anak yang selalu mau mengampuni dan mengasihi kepada semua orang. Tuhan Yesus berkati kami juga, mama papa, oma opa, adik kakak, dan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar dan sambut doa ini. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik tetap jaga kebersihan, tetap sehat, tetap di rumah ya. Oke, dadah adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.